Pada zaman jahiliyah lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Nabi Muhammad. Namanya Siti Aminah ibunya, Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggalnya? Bukan di Bandung. Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkatlah menjadi Rasul. Oleh siapa? Tuhan pencipta alam. Masya Allah. Mohon maaf adanya, sebenarnya suara ini sudah serak-serak pakai. Kita maulid ini sudah 1 minggu lebih mulai. Sudah siapa suara ini? Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Kata Pak KS tadi, tenang dulu penonton, tenang. Kata Pak kepala sekolah tadi, ada yang mau maulid, ada juga yang tidak mau maulid. Saya tidak mau, saya maulid Ustaz. Kamu mau maulid? Dengar dulu. Kenapa tidak mau maulid? Hari raya Nabi SAW. Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di luar daripada itu saya tidak mau lagi rayakan. Tuhan bagus. Kita sepakat ya, hari raya dalam Islam hanya dua, Idul Fitri dan Idul Maulid. Itu bukan perayaan, peringatan. Saya mau tahu di mana bedanya perayaan dan peringatan. Kalau perayaan dia waktunya tidak bisa dirubah-rubah. Maksudnya bagaimana? Kalau ini hari 1 Syawal Idul Fitri, tidak bisa kau bilang, oh Ustaz, saya tidak sempat saya lebaran ini hari, nanti minggu depan. Karena perayaan tidak bisa dirubah-rubah waktunya. Tapi kalau peringatan, ini hari peringatan Maulid misalnya, 12 Rabiul Awal. Bisa kita bilang, tidak bilang Pak Kais, jangan dulu kita Maulid, nanti minggu depan. Tak jadi lagi minggu depan, ada tamu, nanti minggu depan lagi. Boleh. Kenapa? Karena beringat. Itu aja kok repot. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang riwayat hidup perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak riwayat yang menjelaskan. Tetapi riwayat yang termasuk itu dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada malam Senin, hari tanggal berapa? 12 Rabiul. Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Tidak tahun semut. Ada yang bisa jawab kenapa disebut tahun gajah bukan tahun semut? Karena gajah lebih besar daripada semut, lebih kecil daripada kodong. Karena pada saat itu disebut tahun gajah. Ada pasukan bergajah. Siapa yang pimpin itu pasukan bergajah? Ada yang tahu? Abraha, gubernur Yaman. Datang dia. Begitulah kira-kira bunyi kudanya. Begitu nih kudanya kira-kira. Gajahnya. Datang dia dengan pasukannya menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah tidak mau melihat ini Ka'bah hancur di tangannya itu pasukan bergajah. Allah mengutus burung, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Masya Allah. Allah
mengutus burung ababil. Apa itu surah Al-Fil? Jangan sampai surah Al-Fil kau tidak tahu, tapi kalau lontar kita aku mau apa? Sama sih. Kau pernah lihat itu pesawat tempur? Iya, kata kau main game terus kejam. Kau pernah lihat tak? Ada peluru dah bawa itu burung ababil. Itu pelurunya, coba perhatikan mataku di sini, kau lihat sini ada malaikat. Itu burung ababil terbang bawa peluru batu-batu kerikil yang panas. Ngeri dari neraka. Jadi begitu itu batu-batu kecil itu mengenai itu pasukan bergajah, faja'alahum ka'asfin ma'kul, kata Allah. Itu kulitnya itu. Kau pernah lihat itu daun kelapa dimakan dengan ular? Begitu modelnya. Dalam batu bilang. Lalu dalam sirah Nabawiyah dijelaskan usia Rasulullah masih dalam kandungan adik-adik. Waduh, meninggal ayahnya. Siapa ayahnya? Abu. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, diberikanlah nama Muhammad. Jadi itu nama Muhammad itu bukan sembarang nama. Nama Muhammad itu bukan pendiriannya manusia punya. Nama Muhammad itu apa pemberiannya Allah. Dan nama Muhammad itu rekomendasi dari Allah kepada malaikat. Malaikat, turun mau kasih tahu itu ibunya Rasulullah Siti Aminah. Turunlah malaikat lewat mimpi. Wahai Siti Aminah, ini kau punya anak nanti akan jadi pemimpin umat, maka berikanlah nama dia Muhammad. Masya Allah. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bagaimanakah kalau bayi lahir? Lalu digendonglah oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul. Saking senangnya itu digendong oleh Rasulullah. Setelah itu masuklah Abu Muthalib di Ka'bah. Dia tawaf putar 7 putaran. Setelah keluar, karena Abu Muthalib ini kakeknya Rasulullah waktu itu, orang yang disegani, katakanlah di sekolah, Pak Kepala Sekolah. Jadi karena penasarannya ini masyarakat waktu itu, yang mana itu cucunya Abu Muthalib itu. Lalu keluarlah Abu Muthalib. Banyak orang menunggu di luar. Lalu bertanyalah masyarakat waktu itu, siapa namanya yang ada di cici gantengnya kodong? Imut-imutnya, Masya Allah. Siapa namanya Abdul Muthalib? Kata Abdul Muthalib, saya kasih nama dia Muhammad. Kaget tuh orang waktu itu, Pak. Kaget. Kenapa kita kasih nama Muhammad? Bisa kita kasih nama Muhammad? Nah, belum ada ini nama Muhammad, ini orang-orang di Mekah ini. Dulu orang tua tadi tidak ada nama Muhammad itu. Kenapa dikasih nama Muhammad? Padahal ini Abu Muthalib didatangi memang dengan malaikat. Nabi juga, Abdul Muthalib itu anakmu, itu cucumu nanti lahir itu akan menjadi orang yang dihormati. Kasih makin nama Muhammad. Jadi ada yang nama Muhammad di sini? Ada? Angkat tangan. Ada nama Muhammad? Angkat tangan mau tinggi-tinggi supaya dilihat ke temanmu. Nah, pesanku, jangan mau kau jili-jili hari-hari. Kalau kau nama Muhammad baru kau kapatuli jili-jili hari-hari, kau ganti namamu itu. Abang baku. Jadi kalau ada nama Muhammad, catat memang ya. Kalau dia kapatuli hari-hari jili-jili, dia bilang Pak Ustaz Somang saya ganti namaku. Kenapa? Bukan kotor-kotor saya nama Muhammad. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kebiasaannya bangsa Arab perkotaan itu ada maka kalau lahir anaknya langsung dititipkan, disusukan kepada wanita-wanita perempuan yang tinggal di desa di pelosok yang paling jauh sekali.
Jauh. Kenapa Rasulullah SAW dibawa di pedesaan di pelosok yang paling jauh? Yang pertama, supaya badannya sehat, fisiknya kuat. Makanya kalau anak-anak yang tinggal di kampung, yang tinggal di desa itu dia, biar dia mandi di kali, di sungai dari pagi sampai sore tidak sakit. Tapi kalau anak-anak di kota kodon, baru dikena gerimis sedikit, asyik. Tapi hambaku, nasinya, ya akan kepala sekolah ke izin, kenapa tidak pergi sekolah? Nasinya ya kepala sekolah mamanya minta izin pakai kenapa itu kan? Nah aku bos kami demam ini sakit kepala, kenapa? Kemarin kena hujan sedikit. Kenapa itu anak-anak di kampung, anak-anak di desa itu kuat fisiknya? Karena yang dia makan itu semua yang alami kuning. Daun kelor, bunga pepaya, ubi kayu, ubi jalak, apa lagi? Sinonggi. Kuat fisiknya. Tapi kalau anak-anak di kota apa makanannya? Intel, Indomie. Kenapa nah? Indomie. Sudah disirimkan Indomie dengan telurnya, deh. Apa lagi makanannya? Ayam geprek. Deh lah, nama aku. Beli satu gratis ST. Apa lagi makanannya dari kota? KFC, McD. Tapi hambaku. Apalagi kenapa Rasulullah dibawa di kampung di pedesaan? Agar supaya dia fasih bahasa Arab. Coba nih, kalau anak-anak di desa dan anak-anak di kota kalau bahasa daerah, anak-anak di kota mana tahu bahasa daerah. Tapi kalau anak-anak di kampung, sama aku daerah. Tapi laku ambil, aku ikdawa. Mana, mau kenapa lewat apa nih? Pasti dia bahasa daerah. Tapi kalau anak-anak di kampung, tapi laku ambil. Apa tadi lah? Paham? Saya ini berpikir ini bahasa daerah, ini bahasa ibu. Masih ada kasih mata lokal, Pak Kris? Masih ada ya? Oh itu tetap jaga itu. Supaya bahasa daerah ini tidak hilang, karena anak perkotaan ini sudah tidak akan nyentuh bahasa daerah. Kenapa lagi Rasulullah dibawa di kampung di pedesaan? Supaya terhindar dari penyakit-penyakit perkotaan. Kenapa bisa begitu Ustaz? Anak-anak di kampung sudah dijelaskan pakai tadi. Anak-anak di kampung itu masih menjunjung tinggi yang namanya itu akhlakul karimah. Perilaku yang baik, sopan santun. Kalau lewat guru, lewat orang itu tabe. Tapi kalau anak sekarang, Allah. Tabe juga, tapi mau nanya kepala. Ya kan? Jadi kalau lihat orang yang lebih tua daripada kita, cobalah itu budayakan itu permisi, kasihan, permisi. Apa salahnya? Atau dari jauh kau lihat gurumu, Pak Guru. Tapi kalau sekarang ada, Pak Guru, Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Penyakit perkotaan, nyeri kuning. Sudah tidak dihargai gurunya. Iya, kalau kita itu kalau dia guru, habis semua. Sekarang nama Juki gurunya, betul? Ada kan? Ada kan? Parah. Makanya kenapa kita maulid kuning? Cukup pahami itu. Kata Pak Kaisar ini, coba kau posisikan dirimu, kau tempatkan dirimu. Ya sama itu. Kalau ketemu yang lebih tua sama kita, sama. Begitu ya? Bisa tidak? Kenapa lagi Rasulullah SAW dibawa di kampung di pedesaan? Anak-anak di kota sekarang ini Allah. Tidak usah kita bicara pakai semuanya. Tidak usah kita bicara usia SD SMP.
Umur 2 tahun itu anak-anak sekarang lebih jago dia main HP daripada dia bapaknya, mamanya dan bapaknya. Ya kan? Apalagi yang usia-usia SMP begini, lebih jago lagi kalau main HP. Awas, mus. Jangan mau baku tuduh nah sama semua kok. Tak? Main game. Allah. Dan tidak dengar nih kata-katanya orang tuanya. Pokoknya main game saja. Memang tidak pernah keluar kalau malam. Tak kunci diri di kamar. Mulai dari pulang sekolah sampai pergi sekolah di dalam kamar terus. Ternyata dari kerja dalam kamar main game. Allah. Jadi mulai hari ini dan seterusnya karena sudah Maulid, jangan lagi ada yang seperti itu. Setuju? Betul tidak? Apalagi anak-anak di kota, apalagi usia SMP. Kalau bawa motor, nggak pernah itu belah-belah. Coba. Karena kalau kau apa-apa, yang rugi siapa? Dirimu sendiri, orang tuamu, lebih-lebih. Yang disalahkan lagi Pak Guru di sekolah. Kenapa kau tidak jagain anak-anak bawa motor? Nah dia kasih kunci motor. Iya tak? Ini bawa motor. Tidak naik dia mau bilang di sekolah bilang Pak Guru, ini kita tarikan. Coba Allah. Tapi kalau anak-anak di kampung, kasih kode. Mana ada HP kasihan. Jaringan saya setengah mati. Untung-untung ada listrik. Apalagi mau ada motor di sana. Nggak ada motor. Ada deh. Mau izin Pak Kais dulu. Saya sudah diskusi sama Pak Kais. Data dari BNN Kota Kendari ada di sekalian. Perhatikan semua sih. Yang sudah saya kasih kembali. Data dari BNN Kota Kendari itu Bapak sekalian. Tahun 2023 itu pengguna narkoba di Kota Kendari itu 70% berstatus pelajar. Makanya adik-adik jaga diri kalian. Kata Pak Kais ini masa-masa transisi, perubahan dari anak-anak ke remaja. Saya diskusi dengan kepala BNN, saya bilang Ibu Kepala, faktor apa yang menyebabkan sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja usia sekolah? Apa kata beliau? Yang pertama Ustaz, coba-coba. Nah ini cocok dia bilang pakai masa transisi. Kenapa? Karena usia-usia kalian yang usia produktif ini, rasa ingin tahunya kepada sesuatu itu besar. Jadi pertama kau coba-coba dulu, coba. Begitu kau coba, sudah. Jadi saya bola-bola. Gara-gara Bang ada? Gara. Kau pernah nonton itu film zombie? Pernah? Kau lihat itu modelnya bagaimana toh? Jadi kalau orang pakai itu narkoba deh. Kalau orang pakai itu narkoba, akan begitu modelnya. Iya, merah-merah mi matanya, dalam mi pipinya. Kita gitu. Merah-merah matanya, dalam mi pipinya, baru badannya tinggal kulit dengan tulang. Coba. Yang kedua, apalagi faktor penyebab itu? Ternyata faktor lingkungan, pergaulan adik-adik. Coba itu kasihan itu, kau pergi-pergi juga itu kalau ada kegiatan keagamaan. Kau pergi sholat 5 waktu itu di masjid, Masya Allah. Apalagi, termasuk faktor lingkungan keluarga, pengawasan orang tua kepada anak. Jadi adik, kembali dulu di sini nih. Batasi pergaulan kita, ya. Kalau di sekolah fokus belajar, di rumah
apalagi fokus bantu orang tua belajar, persiapkan diri untuk pelajaran esok harinya. Jangan banyak keluyuran. Kita sudah maulid ini baru kau masih saya aku di DK dulu baik. Percuma kau bikin maling berapa hari pakai kau bikin maling ada 1 minggu 2 minggu. Begitu setelah maulid langsung hilang lagi itu ilmu maulid. Ya guna-gunanya. Lalu Rasulullah SAW setelah 5 tahun bersama ibu susuannya Halimatu Sa'diyah, kembalilah Rasulullah SAW ke pangkuan ibundanya. Siapa nama ibunya tadi? Siti Aisyah. Baru 1 tahun dengan ibunya, usia 6 tahun Rasulullah meninggal ibunya. Coba bayangkan, Rasulullah usia 6 tahun meninggal bapaknya, meninggal ibunya. Maka bersyukurlah kalian adik-adik, usia sekarang ini masih punya bapak dan masih punya ibu. Bersyukurlah kalian. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian selagi mereka masih hidup. Kenapa? Karena kalau kau tidak berbakti dari sekarang, apa yang terjadi Ustaz? Menyesal kau, dan menyesal. Pegang kata-kataku Kalau kau tidak berbakti dari sekarang dengan orang tuamu, menyesal kau. Apa Tommy? Natangisi marahnya waktunya masih hidup dipanggil tidak mau dengar. Anak-anak kau pergi ambil dulu. Langsung. Sekalinya meninggal mamanya. Terlambat bawa. Pergi ke sekolah nak. Jangan kau cepat kau bangunan nanti kau terlambat. Sekalinya meninggal bapaknya. Menangis. Coba pegang kata-kataku. Kalau kau tidak berbakti dari sekarang orang tuamu, yang ada apa air mata ini? Bekatong di matamu, aku tidak lihat nih mamamu dengan bapakmu. Nah ada lagi kesempatannya. Kenapa? Meninggal orang tua. Tidak ada lagi tempat meminta uang. Mau meminta uang di mana? Dengan guru. Tapi hamba, saya mau kasih uang. Paham ya? Setelah itu Rasulullah SAW usia 6 tahun ini diasuhlah oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Belum. 2 tahun dengan kakeknya.